dengan NIM 152210014 Program Studi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Semester 5 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran yang saya buat. Media pembelajaran yang saya buat ini bernamakan Smartbox. Smartbox ini digunakan untuk pembelajaran IPAS Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada kelas 4 SD atau MI dengan materi kebutuhan manusia primer, sekunder, dan juga tersier. Untuk selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media pembelajaran ini diantaranya yang pertama yaitu kardus, kemudian ada kertas kado untuk sampul, kemudian ada solasi double tip, gunting, cutter, kemudian ada kabel tis, stik es krim, dan print gambar serta materi yang akan digunakan untuk membuat media pembelajaran ini menggunakan kertas poster. Adapun komponen-komponen dalam media pembelajaran ini ada 4 sisi, diantaranya ada penjelasan terkait apa itu kebutuhan, kemudian kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, kemudian ada sisi yang dimana itu menjelaskan terkait perbedaan kebutuhan dan juga keinginan, dan sisi yang terakhir yaitu untuk mengelompokkan jenis-jenis kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Langkah penggunaan media pembelajaran ini yaitu digunakan untuk guru menjelaskan materi terkait kebutuhan manusia kepada peserta didik. Agar media pembelajaran ini lebih interaktif, peserta didik diminta untuk maju ke depan bergantian untuk mengelompokkan beberapa gambar yang sudah disediakan untuk mengelompokkan di sisi yang ketiga, yaitu mengelompokkan mana jenis kebutuhan dan juga mana jenis keinginan. Kemudian diminta juga untuk mengelompokkan pada sisi yang keempat, yaitu jenis-jenis kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ada contoh, misalnya di sini ada gambar rumah. Nah, rumah ini adalah kebutuhan primer, maka peserta didik nanti mengelompokkan gambar rumah ini ke dalam kantong kebutuhan primer. Kemudian ada juga contoh mobil. Mobil ini termasuk kebutuhan sekunder. Oleh karena itu nanti siswa diminta untuk mengelompokkan mobil ini ke dalam kantong sekunder. Dan untuk yang contoh yang terakhir yaitu misalnya ada gambar perhiasan. Perhiasan ini termasuk kebutuhan tersier. Oleh karena itu nanti siswa diminta untuk mengelompokkan perhiasan ini ke dalam kantong tersier. Dengan adanya media pembelajaran ini membuat siswa lebih mudah memahami karena dengan berbantuan penjelasan di media dan juga terdapat beberapa gambar jenis-jenis kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk demonstrasi media pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.